Pemirsa Garuda TV Lampung 8 kembali hadir menyapa Anda. Tim redaksi telah menyiapkan paket berita lengkap seputar Lampung. Bersama saya Alfi Sahrin, inilah Lampung 8 selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Profesor Dedi Prasetyo melakukan penanaman jagung di Lampung Selatan pada Selasa lalu. Tanam jagung di lahan seluas 89 hektar tersebut sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendorong percepatan swasembada pangan nasional. Pemerintah terus menggenjot ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi jagung. Upaya tersebut diwujudkan diantaranya melalui kegiatan penanaman jagung di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan kemarin. Penanaman jagung selain dihadiri Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Menko Pangan Zulkifli Hasan, juga hadir Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, juga hadir Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf dan jajaran serta seluruh Kapolres Lampung. Pangdam 21 Raden Intan Mezen Kristome Sianturi didampingi dan Rem 043 Gatam dan jajaran, serta Kejati Lampung Danan Suryo Wibowo. Jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang dipimpin langsung Bupati Radityo Egi Pratama. Wakapolri Dedi Prasetyo menjelaskan, penanaman jagung serentak ini merupakan bagian dari percepatan program ketahanan pangan yang kini masuk kuartal keempat tahun 2025. Targetnya 1.300.000 hektar lahan jagung dapat ditanami hingga akhir 2025. Menurut Wakapolri, pendampingan Polri telah mencakup penanaman jagung di lahan seluas 883.000 hektar dan ditargetkan meningkat menjadi 1 juta hektar pada Desember 2025. Capaian panen jagung nasional hingga kuartal keempat diperkirakan sudah 2,8 juta ton, menuju target 4 juta ton secara nasional. Menurutnya Lampung menjadi salah satu provinsi dengan capaian terbaik. Luas tanam sudah sekitar 2.800 hektar. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi dukungan TNI dan Polri dalam menjaga kemandirian pangan nasional. Julhas menyebutkan pemerintah mencatat capaian positif di sektor pangan. Tahun lalu impor beras 4-5 juta ton, tahun ini stok bulog lebih dari 4, juta ton. Kita tidak lagi impor baik beras maupun jagung. Kini nilai tukar petani naik dari 116 menjadi 124. Artinya petani makin sejahtera. Gubernur Rahmat Mirjani Zausal mengatakan kedatangan Menko Pangan dan Wakapolri menanam jagung bersama kali ini menunjukkan dukungan kuat pemerintah pusat dalam pengembangan jagung di Lampung. Jagung komoditas penting di Lampung, harga sedang baik dan pendapatan petani meningkat. Gubernur menyebut kebutuhan jagung nasional terus naik, terutama untuk bahan baku pakan ternak. Karena itu, kolaborasi pemerintah, kepolisian, dan petani harus terus diperluas. Mirja optimis lonjakan produksi jagung akan terlihat pada 2026. Seiring peningkatan luas tanam, perbaikan pengairan, dan stabilnya harga, Gubernur mencatat terjadi migrasi lahan mencapai 75.000 hektar selama 2025. Terima kasih banyak ya, dukungan yang luar biasa dari Polri untuk jagung. Saya terima kasih banyak kepada TNI, dukungan TNI untuk pangan, sawah baru, padi, distribusi dan lain luar biasa. Tepuk tangan untuk TNI dan Polri kita. Itulah Indonesia. Memang kita ini gotong royong bersama-sama. Karena kalau tidak nggak bisa kuat. Kalau kita bareng-bareng bisa kuat. Dari Lampung Selatan, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, kelompok petani perhutan sosial di kawasan hutan Gunung Rajabasa, Lampung Selatan diharapkan menjaga kelestarian hutan
Caranya dengan menggalakkan penanaman tanaman keras seperti kopi dan kakao sebagai pengganti tanam jagung atau palawija lainnya di kawasan hutan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyerahkan bantuan 3.000 kakao dan kopi kepada kelompok perhutan sosial di Desa Waikalam, Lampung Selatan. Bantuan bibit kakao dan kopi dimaksudkan agar petani mengganti tanaman jagungnya dengan tanaman keras. Zulkifli Hasan meminta masyarakat di kawasan menanam tanaman keras seperti kopi dan kakao karena dapat menjaga kelestarian dan keseimbangan hutan. Tanaman keras juga dapat menjadi pelindung dan bisa menahan tanah longsor pada musim hujan. Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah duta besar dari Eropa. Di antaranya adalah dari Norwegia, Belgia, Belanda, Jerman, Prancis, serta perwakilan kedutaan besar Inggris dan UNDP. Juga hadir Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama. Dari Lampung Selatan, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, TK 308, Satreskrim Polres Lampung Timur dan Polseks Kampung Udik menangkap seorang pelaku sekaligus otak pencurian truk muatan singkong di pabrik tapioka Sendang Anom, Lampung Timur. Selain mengamankan barang bukti kendaraan curian, kepolisian juga menetapkan 2 tersangka yang terlibat dalam aksi tersebut. Tim gabungan TK 308 Satreskrim Polres Lampung Timur dan Polseks Kampung Udik berhasil mengungkap pencurian truk muatan singkong yang sempat hilang saat diparkirkan dalam antrian di PT Tapioka Sendang Anom, Kampung Udik, Lampung Timur. Dalam kasus ini 2 orang telah ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya yakni M alias Panjul sebagai otak pencurian dan MAT sang eksekutor. Tersangka merupakan karyawan bagian juru timbang PT Tapioka Sendang Anom. Kapolseks Kampung Udik AKP Rihamudin Nur mengatakan motif tersangka melakukan aksi pencurian dilatar belakangi dendam pribadi dengan pemilik kendaraan. Aksi pencurian dilakukan oleh para pelaku saat malam hari, ketika truk ditinggal pemiliknya dalam antrian hendak menyetorkan singkong ke pabrik. Usai dibawa kabur, muatan singkong dijual untuk mereka foya-foya. Sementara kendaraan truk disembunyikan sebelum ada pembeli. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti, sebuah truk yang dicuri dari korban. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Lampung Timur. Guna penyelidikan lebih lanjut atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 dengan hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Rizwan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Dandim 0422 Lampung Barat, Letnan Kolonel INF Rizky Kurniawan resmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, program makan bergizi gratis MPG di Pekon Padang Dalom, Balik Bukit, Lampung Barat. Berbeda dari dapur SPPG lainnya, dapur SPPG Pekon Padang Dalom menyediakan kamar atau mes untuk seluruh karyawan. Dapur SPPG Pekon Padang Dalom kini resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Letnan Kolonel INF Rizky Kurniawan pada Rabu lalu. Peresmian dapur SPPG ini berlangsung di Yayasan Asa Nusa Sejahtera, Pekon Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit. Hadir dalam acara tersebut Asisten 1 sekaligus Kepala Satgas MPG, Dr. Andes Ahmad Hikami, KPPN Lampung Barat Maria Luki Ariana, jajaran Kapolres Lampung Barat, Camat Balik Bukit, Juremi Yudi SHMM, Ketua Yayasan Asa Nusa Sejahtera, serta para relawan Dapur MBG Pekon Padang Dalom. Dalam rangkaian peresmian Dapur SPPG ini, Letnan Kolonel INF Rizky Kurniawan juga melakukan pengecekan ruang dapur secara menyeluruh, guna memastikan Dapur SPPG Pekon Padang Dalom sesuai standar operasional. Pengecekan tersebut mencakup ruang masak, ruang pengepakan, dan ruang pendingin. Menariknya, Dapur SPPG Pekon Padang Dalom menyediakan kamar atau mes untuk seluruh karyawan termasuk untuk chef dan ketua yayasan.
Asisten 1 sekaligus Kepala Satgas MBG, Dr. Andes Ahmad Hikami berharap Dapur SPPG Pekon Padang Dalom dapat memproduksi masakan yang benar-benar berkualitas, higienis, serta sesuai standar gizi yang ditetapkan pemerintah. Dengan melibatkan tenaga kerja yang sesuai kompetensi, penyediaan bahan baku berkualitas, penggunaan peralatan standar, serta pengelolaan makanan sesuai prosedur, Dapur SPPG ini mampu mendukung program pemerintah. Dari Lampung Barat, John Harry melaporkan untuk Garuda TV. Sementara itu pemirsa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat bekerja maksimal dalam mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Program nasional Presiden Prabowo Subianto ini guna meningkatkan kualitas gizi pelajar, menekan angka stunting dan meningkatkan semangat belajar anak-anak sekolah. Setiap hari Senin hingga Jumat, SPPG Pekon Sebarus memproduksi 3.745 porsi makanan. Makanan ini didistribusikan untuk siswa-siswi penerima manfaat program MBG di wilayah setempat. Upaya pemerintah dalam menyediakan asupan bergizi seimbang ini diantaranya agar peserta didik siap mengikuti pembelajaran dengan baik. Kepala SPPG Pekon Sebarus Nusirwan menjelaskan proses pengelolaan dilakukan dengan sistem kerja dapur 24 jam. Persiapan bahan dimulai pukul 11 siang hingga 23.30 malam. Proses memasak dilakukan pukul 2 hingga 4 subuh dan didistribusikan ke sekolah-sekolah pukul 7 sampai 9 pagi. Sebelum produksi, bahan diperiksa kelayakannya, dibersihkan dan disimpan di dalam chiller untuk menjaga kesiapan olah. Seluruh koki telah memiliki sertifikat kompetensi memasak dalam skala besar. Untuk menjaga kebersihan, pekerja tidak diperbolehkan memakai aksesoris logam dan wajib menggunakan alat pelindung diri. Seluruh area pengelolaan juga disterilkan usai digunakan. Menu yang diolah beragam, menu paling praktis adalah ayam goreng, tahu, dan tempe. Sementara sayuran diperlukan tenaga lebih besar karena jumlahnya yang ribuan porsi. Kalau alur kerjanya di dapur ini beroperasionalnya selama 24 jam. Nah, mulainya itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi. Kalau di persiapan awalnya jam siang kayak jam 11, terus dia sampai jam setengah 12 malam, istirahat sebentar, terus jam 2 malam masak di bagian koki, setelah itu packing, setelah itu sekitar jam 7 sampai jam 9 distribusi. Sekitar jam 11-an siang dia cuci ompreng kita ambil lagi dari pihak sekolah. Namun saat peliputan Jumat 28 November 2025, wartawan tidak diizinkan masuk ke ruang dapur untuk melihat langsung proses pengelolaan makanan. Padahal pihak media sudah meminta izin dan bersedia menggunakan alat pelindung diri lengkap. Namun tetap saja tidak diperbolehkan dengan alasan sterilisasi ruang dapur. Program ini melibatkan Babinsa, Babin Kamtibnas, dan pemerintah daerah untuk mengawasi distribusi agar tepat sasaran. Di SD Negeri 1 Sebarus sebanyak 406 siswa menerima makanan bergizi berupa nasi, ayam goreng, tahu goreng, dan sayuran, serta buah-buahan. Setiap Jumat sekolah juga mendapatkan makanan tambahan seperti susu, telur, kue, dan buah. Kalau menurut pandangan saya itu ya alhamdulillah banget ya, programnya bagus ya, membuat anak jadi semangat untuk sekolah dengan adanya program MBG ini ya. Guru kelas 5 Yulita mengaku program ini sangat membantu siswa. Menurutnya, dulu beberapa siswa mudah lelah saat belajar. Namun setelah program MBG berjalan, mereka lebih semangat dan terjaga konsentrasinya. Ia berharap menu MBG ke depan lebih variatif sehingga siswa tidak mudah bosan. Dari pesisir barat, Vicky Agung melaporkan untuk Garuda TV. Informasi lainnya pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan menyalurkan 10 ton beras kepada 2.000 masyarakat penerima manfaat.
Penyaluran ini merupakan arahan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dialog Smart Agrofestari ini guna mendorong kebijakan, inovasi melalui kolaborasi antar generasi. Kegiatan berlangsung di Aula Sekolah Kebangsaan pada Selasa lalu. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan menyalurkan 10 ton beras kepada 2.000 masyarakat penerima manfaat dalam rangkaian Dialog Smart Agrofestari. Penyaluran ini dilakukan atas arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Yang membedakan pembagian beras kali ini adalah sifatnya yang khusus dan terpisah dari program pembagian sembako rutin yang telah dijadwalkan pemerintah daerah. Distribusi 10 ton beras ini sebagai respon cepat untuk memperkuat ketahanan pangan dan membantu masyarakat secara langsung di momen kehadirannya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, hadir pula Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Saiful Anwar, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Supriyanto, akademisi dan mahasiswa dari Universitas Indonesia Mandiri, serta kelompok tani setempat. Momentum tersebut semakin lengkap dengan kehadiran perwakilan negara sahabat, termasuk Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia yang memberi dukungan terhadap penguatan agrofestari di Lampung Selatan. Langkah ini sekaligus menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pangan, memastikan ketersediaan bahan pokok, serta memberikan dukungan nyata bagi warga Lampung Selatan. Melalui kehadiran Menko Pangan dan penyelenggaraan Dialog Smart Agrofestari, pemerintah berharap tercipta ruang dialog, edukasi pangan dan penguatan ekosistem pertanian lokal yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, Eka Riantinawati SKM, mengatakan tujuan pembagian bantuan kepada seluruh warga yang hadir dalam acara dialog dengan Menko Bidang Pangan sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di Lampung Selatan. Kalau ini kan khusus dengan kunjungan Pak Menko Pangan ya. Kalau memang bantuan pemerintah itu memang ada, ya. Ada ya berupa bantuan pangan dari pemerintah pusat itu memang ada yang disalurkan oleh Bulog. Itu nanti ada periode Oktober November kemarin sedang dibagikan hari ini bulan-bulan ini. Ya berupa beras 1 paket minyak 20 kilo dengan minyak 4 liter. Dari Lampung Selatan, tim liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Alfi Sarin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.